terus yang sik apa ya? Namaste untuk kita semua. Namaste. Ya, gugup ya di depan ya, benar. Saya lama tidak berbicara di depan soalnya. Nah, pengalaman kesan dan pesan dari oh ya, saya belum menyapa teman-teman semua, saudara-saudara saya semua. Ya, kalian adalah malaikat dari Yang Maha Kuasa yang dikirim dan berkumpul bersama kita di sini. Ya, dan saya menyadari hal itu. Nah, kesan pertama yang di awal itu sebelum saya ke sini, ini menurut saya ini bagian dari perjalanan hidup saya. Karena dari panggilan-panggilan dari Yang Maha Kuasa itu sangat unik dan bervariasi dan luar biasa. Dan sampai saat ini gitu. Nah, kesan saya di sini ini lanjutan dari perjalanan yang kemarin saya dipanggil sebagai yang seperti yang saya jelaskan itu, sebagai keluarga di Dreste Hindu gitu. Terus dipanggil sebagai jero, ya itu bagian dari perjalanan yang mungkin saya dari kecil diajarkan untuk meditasi dan sampai akhirnya saya mungkin harus mengabdi atau mengayah dan untuk berbagi. Nah, jadi untuk berbagi itu saya harus belajar dan dikasih jabatan seperti itu karena saya merasakan setelah dikasih jabatan itu saya merasa diterima gitu, merasa diterima di masyarakat, merasa diterima di keluarga besar di desa terutama. Terus sampai akhirnya Yang Maha Kuasa memanggil saya ke alam semesta yang lebih besar lagi, yaitu Aji Begawan yang mimpi. Nah, di situ saya diangkat lagi ke universal gitu. Jadi lebih luas lagi jangkauannya. Dan itu waktunya sangat singkat bagi saya. Dan sampai akhirnya pada saat pengalaman pertama itu pada saat detox saya hampir gagal gitu karena mengingat saya belum mampu untuk ke universal, saya mau di desa aja dulu, saya di agama saja dulu gitu. Terus Aji bilang banyak hal yang disampaikan sampai akhirnya kata yang emosi itu keluar gitu. Tahu teman-teman tahu celekotokan? Banyak hal yang diceritakan dari misteri, dari dewa, dari Tuhan apa, esensi apa gitu. Sampai akhirnya, oke, kita bersaudara gitu. Kita bersaudara. Kamu adikku, saya mau berbagi, diam, ikuti pelajarannya. Ya, bahasa kasarnya, diam, delikang selekotokannya. Sampai akhirnya sebelum itu saya sakit gitu, sakit meriang, panas dingin, dan sampai akhirnya saya tidak menyadari ada malaikat yang memijit punggung saya, yaitu Ibu Mun. Dan ada malaikat Ibu Jero yang meyakinkan saya karena beliau hadir dalam mimpi saya untuk bertanya kepada Yang Maha Kuasa kemana arah. Saya bertanya dalam hati, benar nggak ini jalan saya? Beliau akhirnya saya ketiduran, saya mimpi Bu Jero yang hadir dalam mimpi itu tanya kepada Yang Maha Kuasa. Begitu katanya, oke, gitu. Sampai akhirnya saya sadar, saya kok mimpi gitu. Nah, singkat cerita saya mendapati dalam tidur itu saya mendapati badan saya ini terpisah gitu dan saya meninggal dan wajah saya pucat dan itu kenapa saya meninggal gitu. Begitu saya sadar saya mimpi buruk gitu. Saya mimpi buruk, oke, saya nggak jadi dah lanjutin gitu. Saya nggak jadi ngelanjutin, saya mau bilang sama Ratu Biang saya mau pulang. Baru berpikir seperti itu, mata saya masih merem.
Begitu saya buka, ternyata Ratu Biang udah di depan saya, yang membuat saya terkejut. Ratu Biang, saya terkejut. Dan akhirnya baru saya bersharing sama Haji gitu. Nah, akhirnya saya lanjut dan akhirnya lanjut ke detok-detok berikutnya. Nah, begitu saya yoga, awalnya saya sakit dan membosankan, ternyata lama-lama menjadi ketagihan. Dan sampai saat ini tubuh saya ini sekarang sudah merasakan ketagihan sama yoga. Dan kepala saya udah sakit, udah mau gerak-gerak gitu. Karena udah dapat yoga dari pagi, karena kemarin saya yoganya dari jam 3:30 gitu. Dan kadang di bawah Oriba langsung gitu. Nah, itu pengalaman yoga. Kalau pengalaman meditasi, kalau meditasi saya sudah dari 2000 dari kecil, terus ada meditasi lebih dalam lagi itu di 2010, lanjut vegetarian dan saya ngayah sama orang tua saya, Datu Haji, Datu Dia gitu. Dan kenapa saya kemarin menangisnya seperti itu, karena saya merasa kehadiran beliau dan ingat lagi kejadian-kejadian kemarin gitu. Padahal saya sudah mengikhlaskan gitu, sudah mengikhlaskan dan saya merasa beliau sering hadir di tengah-tengah kita dan saya saat ini juga merasakan kehadiran beliau. Nah, dalam perjalanan belajar, kadang-kadang kalau siapa sih di sini yang merasakan mau belajar sama adik di bawah kita gitu. Sama kadang-kadang ego itu muncul di situ, saya akui, saya jujur gitu. Kadang-kadang saya punya prinsip gitu, saya punya keyakinan dan kepercayaan sendiri. Ternyata di sini saya harus belajar menerima gitu, menerima siapapun dan selain dari teman-teman semua, dan saya juga merasakan kehadiran dari sang guru sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang kita terima. Nah, sebelum saya belajar mempelajari sesuatu hal, guru yang menurunkan pelajaran itu hadir dalam meditasi saya. Nah, itu pentingnya. Saya merasakan penting sekali dalam hidup, baru bangun pagi itu meditasi. Nah, di situ saya sangat merasakan karena dalam satu hari full ini kita menemukan berbagai hal gitu. Nah, dari situ kita dari meditasi itu bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan, bisa menerima, lebih ikhlas, bersyukur dan sesuai kehendak beliau. Kalau kesan-kesan saya itu sama di sini teman-teman semua, guru-guru, terus yang melayani di sini sangat luar biasa. Terus teman-teman malaikat seperjuangan saya, semuanya sadari bahwa kalian semua adalah luar biasa, percikan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita sukses bersama. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas waktu. Ini 1 bulan saya terasa singkat sekali, justru saya kurang. Saya merasa ingin selalu bersama saudara-saudara saya di sini. Saya merasa tenang, nyaman, tentram di sini. Mari kita nanti ingat reuninya ya. Ingat juga nanti di say hello di grup ya. Itu saja ya, terima kasih. Terima kasih Bu Guru Papasan. Oh ya, terima kasih kepada Pak Sraman, karena awalnya saya nggak punya mimpi ya, karena merasa saya harus ngayah gitu ya. Tapi di sini saya dibuka visi dan misi saya. Visi dan misi saya yang awalnya saya dari dari 10 tahun yang lalu saya tahu api ini ya, karena suami saya pernah ikut tapa berata, ini api ini juga. Terus adik saya sampai 10 kali katanya bolak-balik, saya ngeri membayangkan, nanti saya ngeri gitu. Ya 108. Terus api itu jangankan kena api, kena dupa saja
bisa seminggu saya luka, apalagi minyak api seperti itu, aduh enggak deh saya enggak gitu. Tapi akhirnya di sini apalagi beling itu lagi, aduh enggak deh gitu, karena saya pernah trauma karena beling sedikit itu bocor sampai tahunan itu saya rasakan sakit sampai dalam gitu. Jadi saya ada trauma di situ, makanya saya aduh enggak deh untuk itu, saya mau enggak gitu. Tapi akhirnya dengan semangatnya hati saya, ayo saya termotivasi di situ, lihat teman-teman luar biasa, masa saya enggak gitu. Jadi mental block saya di sini sudah terbuka. Jadi banyak hal yang saya pelajari di sini. Terus sampai akhirnya saya yang bingung gitu mau kemana gitu. Akhirnya saya menemukan mimpi saya. Ya, saya tidak mau orang yang saya temui nanti mengalami hal yang sama seperti orang yang saya ingin berbagi, ingin membantu banyak orang menemukan jalannya gitu, dari segi kesehatan terutama ya, dengan cara yoga dan oriba, dan terutama meditasi agar dia sadar kepada bahwa dirinya itu adalah makhluk